Selamat pagi semuanya. Aduh, bangun tidur agak kesiangan ini. Ini tempat parkir semalam rame banget, udah banyak. Kita coba cari sayur dulu sama persiapan packing lagi untuk pagi ini. Ayo wah, mas gagal. Tadinya ada tempat sayur. Tadi di mana sayurnya? Tadi di kolam bilang bos. Gagal. Eta rame naon sih? Udah kabur. Nanti gak bisa. Oh iya tandina. Aktivitas pagi ini kita mulai dengan persiapan pendakian, mengecek kembali barang yang dibawa, bersih-bersih, mandi pagi, dan tentunya sarapan biar kuat di perjalanan. Layar sentuh ya tadi. Layar sentuh. Rencana kita akan mulai pendakian dari base camp jam setengah 8 pagi. Berhubung pendakian ini sambil didokumentasikan demi kebutuhan sebuah konten, yang terbayang dikit-dikit bakalan berhenti. Jadi target kita sampai di tempat camp sekitar jam 3 sore. Marakan. Sumarati. Oh, mana kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dilanjut dalam hati masing-masing. Bercerita kembali Gunung Lawu. Langsung dikasih olahraga nih. 1000 tangga. Mas, gimana Mas Cida? Mari kirak. Mari kita kaya. Setelah menaiki beberapa anak tangga sebagai pemanasan kaki yang sudah lama tidak dipanasin, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu, mengisi data lengkap, menitipkan salah satu KTP, dan membayar registrasi sebesar 20.000 per orang. 1 jam sampai 1,5 jam. Untuk sumber mata air nanti bisa refill di depan pos 3 pas, sama rekomendasi yang pertama di pos 3, pos 5, dan camp terakhir itu di Gubak Menjangan. Iya. Sama kan ini habis kebakaran mas, banyak jalan-jalan yang terbuka. Kalau lewatin jalannya itu yang pasti aja yang udah lebar, terus sama udah diinjek sama orang. Sama besok kalau summit diusahakan di Pasandiang ini jangan sampai bisa rombongan. Kalau sekiranya ragu sama jalurnya, berhenti dulu aja nunggu orang lain. Sama di foto nanti kalau buat patokan buat turun nanti bisa dilihat lagi. Jangan sampai bisa rombongan sama sampahnya mas. Oke, siap. Oh iya buka. Warung itu ada di sini di sebelum pos 1 itu ada 2 warung. Pos 3, pos 5 sama Argo Dalam. Oke. Makasih mas ya. Makasih mas. Hati-hati. Ada 5 jalur untuk mendaki ke Gunung Lawu: Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, Singolangu, Tambak, dan yang sedang kita lewati jalur Ceto. Kita memilih jalur Ceto karena menurut Pak Buluk dan Awai kita bakal disuguhi dengan sabana yang indah. Di awal perjalanan kita sudah melewati 2 candi. Setelah Candi Ceto yang dekat base camp, candi berikutnya kita melewati Candi Ketek. Tuh, Candi Keteknya di atas, teman-teman. Tapi gak ada yang bisa jelasin ini. Artinya apa? Ketek tuh kalau gak salah monyet ya, tapi kita cari dulu di Google. Aduh. Menurut Mas Awai, gimana Candi Ketek itu apa? Menurut berita yang beredar katanya nggak tahu lah ada kesalahan atau apa sehingga bukan disulap apa istilahnya, kena hukuman sehingga dirubah menjadi ketek kayak gitu. Tapi informasi lebih lengkapnya nanti di Google aja, takut salah jadi hujat netizen. Oh iya, jangan sampai baru aja konten.
Menurut Wikipedia, ketek dalam bahasa Jawa berarti kera. Nama yang diberikan oleh penduduk setempat kepada candi ini karena dulu hingga saat ini banyak ditemukan kera di daerah ini. Tapi kita berempat tidak melihat satu ekor kera pun di sekitaran sini. Oh iya, hampir lupa. Kita berangkat mendaki berempat. Saya, Yuda, Pak Buluk, dan... Anjing. Fuck. Saang. Os. Nah, yang ketut barusan namanya Wahyu, akrab dipanggil Awai. Orang Sumedang. Aduh. Gening. Duluran ke ini. Aduh. Oh iya dagang ya. Sanes dagang mah. Oh. Emang tempat penyimpanan. Oh gitu. Oh kangge di situ. Kangge pendaki saya ada. Bolehkan. Ya monggo kalau mau istirahat dulu, yang mau lanjut monggo dilanjutkan. Semoga semuanya Jadi gimana? Jadi peralatan terbaru di sini kita harus menggunakan kain kayak gitu. Top kain apa sih namanya? kain sendal patir tan kursi. Oh. Naon jika artinya? Anak-anak Naon artinya? Sendal itu tempat air. Terus patir tan itu saktorsi, tempat pembersihan. Oh. Jadi biasanya tanggal tertentu di situ ada acara-acara besar. Oke, kita akan pakai ini sampai ke pos berapa? Sampai ke Sendang. Sendang Pancong. Kita pakainya gini aja. cara penggunanya bebas kan? Ini udah pakai topi, jadi dipakai senyamannya aja, pakai di sini aja. Oke. Ya. Mantap. Yuk kita berangkat. Jadi makin ganteng. Ganteng. Ada aturan baru di sini. Sebelum menaiki anak tangga yang kedua, kita diharuskan menggunakan kain sampai ke atas. Nanti disimpan di keranjang lagi. Kain ini digunakan senyaman mungkin dan wajib bayar 5.000 tentunya. Menurut Pak Buluk dan Awai, dulu ketika tahun 2019 belum ada aturan ini. Oke, pakai kainnya udah sampai sini aja. Ternyata cuma deket. Terus ini tempat penyimpanannya di sini. Buat teman-teman yang mau ke Gunung Lawu, itu di Wahe. Tidak jauh dari tempat penyimpanan kain, ada sumber mata air yang jernih sekali. Namun kita hanya melewati saja. Kita berencana untuk berhenti sebelum pos 1. Berharap ada warung yang buka. Kenapa makan semangka? Semangka guys, Biar apa? biar hausnya agak hilang. Oh, jadi mengandung banyak Air. air. Aduh, katanya. Tapi gak tahu. Menurut Mas Awai, kenapa makan semangka? Pertama, selain mengandung vitamin dan lain sebagainya, itu bisa menggantikan air karena di dalam semangka itu mengandung kandungan air yang lumayan cukup banyak seperti itu. Oke. Aduh, jadi harus makan semangka juga saya. Biar, Aduh. biar segar. Ya istirahat dulu, minum dulu sejenak. Berapa menit lah, cukup. Nanti di depan katanya udah ada pos 1. Istirahat lagi pos 1. Istirahat. Istirahat lagi. Bentar paling. Ini kita jajan-jajan dulu sambil santai ngerokok. Sebat dulu ya. Sebat dulu. Markirak. Markirat katanya. Mari Sebat kita dulu. kaya. Sebat dulu guys. Segar. Ternyata segar kalau minum di gunung. Ada manis-manisnya nggak Ada sih? manis-manisnya. Oke, mineral endorse dong. Yuk masuk. Pak, mari Pak. Makasih. Ye. Ada beberapa gunung yang terdapat warung. Di antaranya yang sudah pernah saya daki, yaitu Gunung Mahameru, Slamet, dan tentunya Gunung Lawu ini. Di Gunung Lawu via Candi Ceto terdapat 3 warung. Yang pertama di pos 1, pos 3, dan yang paling legend dengan julukan warung tertinggi, yaitu Warung Boyem yang ada di puncak.
Untuk harga semangka di sini per potongnya Rp3.000. Katanya di warung pos 3 harganya juga sama. Bedanya semakin ke atas potongan semangka semakin kecil. Gimana Mas Yuda? Aman ya. Tak agak pegel ya. Bawa rumah soalnya. Ya, jadi kita santai dulu menuju ke pos 2. Tadi jalannya mulai agak sempit. Jadi kanan kiri hanya cukup 2 orang lah mungkin maksimal. Kita masih ke atas lagi sampai pos 2 setengah jam lagi. Ya masih semangat lah. Tapi sedikit ya dikasih landainya ini dari tadi. Terus nanjak terus. Jadi persiapan fisik yang kuat kalau buat teman-teman yang mau ke laut. Wes. Aduh. Oleng. Aduh. Faktor uang. Jadi gimana Mas Awai? Izinnya ke ceweknya gimana? Oke, jadi ini tips juga buat teman-teman sedikit agak mengemis. Oke, Bebe, boleh izinin aku naik gunung. Alah. 1 hari sebelum naik gunung itu harus diajak jalan-jalan dulu. Dijajanin dulu. Biar happy dulu, barulah nanti izinnya lebih gampang, dan izin yang paling utama itu adalah izin orang tua. Anjay. Terus izin kecupannya? Kecupannya? itu mah di luar. Aduh, gimana ini? Ang? Tadi beda. Oh, no. Izin di luar kamera. Aku pergi dulu. Aduh. Beda wae nama sudah jelas sepolos dulu. Jadi gini. Sudah Ada mengenal. statement dulu di Instagram salah satu teman kita. Buluk yang sekarang bukanlah buluk yang dulu bukanlah buluk yang sekarang. Itu masih bisa dipakai sekarang ya. Aduh. Ngomong-ngomong ini satu lagi. Ribu guys. Aduh, atlet kita. Sang istri gimana? Udah ngasih kabar? Hah? Aman. Di olo naon, di olo. Biasa. Oh. Jumping dulu malamnya. Woi. Harusnya di atas. Oh, rencananya di atas, Pak. Iya. Tapi kenapa? Ya bawa Beban. Oh. Ini bawa pohon. Bener, Pak. Besok baiknya kalau pecinta alam ini ya bawa itu. Bawa pohon satu orang satu. Di atas. Karena emang kemarin kebakaran parah sekali. Oh. Biasanya suka ada kayak gitu, tapi tadi nggak ada. Ada di bawah. Enggak, maksudnya nggak ada Gak dikasih. ruh gitu. Oh nggak di. Gak diarahin. Kan tuh nggak ada. Biasanya kan kalau selamat, kalau misalkan itu suka bawa. Di bawah ya. Taruh aja di pos berapa katanya gitu. Ya. Biasanya juga gitu. Ini kita kemarin kebakaran parah banget. Bulan apa sih, Pak? Bulan apa ya? Belum lama. Agustus. Septemberan itu lah. September. Ya baru aja pulang. Oh. Parah. Hampir barengan sama Bromo itu. Iyalah. Bromo. Ya kan? Ya hampir itulah. Tapi di atas pos 3. Jadinya ya habis itu. Ini Rokok, Pak? Udah, lanjut. Lanjut. Siap. Lanjut. Sebat dulu ini, Pak Bos? Sebat. Oke, siap. 5 menit paling. Simpan dulu carrier. Tahu gak, Kang, kenapa rame? Apa? Karena ternyata ini sekolah udah mulai libur, tadi kata si mbaknya yang berdua. Apa ya? Sekarang teh Senin teh hari pertama libur. Oh, pantas. Jadi bagi rapot tuh sekitar Sabtu atau Jumat. Ya, jadi mulai rame. Karena kita udah lupa namanya Kita sekolah. udah lupa, aduh, gak tahu jadwal sekolah. Benar. Kira itu bakal sepi gitu, tapi gak apa-apa. Dan ternyata Rame. Mang Jalak sini. Mang Jalak. Wis, bagus Footage. Awas, hiber nih. Tiber ya. Apa ini nih Mas Awai?
Oke, ya, jadi ini adalah solusi biar kakinya di sininya nggak Bengkak. bengkak, Nggak lecet. nggak lecet. Makanya Nyeker ya kalau lecet macam. kita kasih paham dulu. Apakah ini contoh yang benar? Tidak, Jadi jangan diikutin. lebih rekomendasi pakai itu pembalut. Kayak saya nih. Ini di dalam tadi pakai pembalut. Udah masuk ke dalam. Nah, di sini. Biar gak sakit, nanti pas turun disimpannya di sini. Oke, mantap. Lanjut. Lanjut guys. Oke, kita lanjut lagi Kita menuju estimasi sampai pos 3 setengah 12. setengah 12. Langsung makan siang atau mau gimana? Makan siang dulu Makan mungkin siang ya. santai-santai dulu lah. Santai dulu ya. Isoma. Kira-kira berapa jam dari sini? 1 jam setengah. 1 jam. Oke. Kalau terbang ya cuma 5 menit. Waduh. Kalau mimpi Bisa sampai 2 hari. bisa sampai 2 hari. Aduh. Kalau dibayangkan bakal terasa lama, tapi kalau dilalui tidak akan terasa. Kecuali sama Yuda, pasti terasa. Karena bebannya berat. Belum beban hidup di rumah. Ditambah beban hidup di gunung. Aduh, kacau. Gaskin. Ayo, gaskin, Mas Awai. Gimana tadi? Udah closing? Belum sampai closing ya? Belum sampai closing. Oke, mudah-mudahan Kenalan closing lah. dulu. Setidaknya apa ada di otaknya. Oke. Siapa tahu nanti searching pas nyampe rumahnya. Jadi tadi kita ketemu Bapak Polisi yang lagi berkegiatan tanam pohon ya di Gunung Lawu. Katanya beberapa bulan sebelumnya, bulan September, Terjadi kebakaran hebat. Nah, jadi ditanamin lagi. Harusnya sih dibekelin satu tanaman setiap satu pendaki. Ya mungkin nanti untuk rencana kedepannya para pendaki yang harus melakukan tanam pohonnya biar kembali terjaga dan terawat. Efek yang didapatkan ketika sudah terlalu lama berhenti mendaki ternyata seperti ini. Badan yang mudah capek karena mungkin kita, terutama saya, jarang sekali berolahraga. Ditambah trek yang sama sekali gak ada landainya. Kita biasa menyebutnya bonus. Wah, ada apa lagi nih? Dengan makan madu menambah stamina? Jadi jos. Tadi setelah semangka jos lagi, sekarang ditambah madu. Jos terus. Kadang kita seperti memaksakan diri. Sugesti. Sebenarnya perut kita udah lapar, tapi karena ditahan-tahan, ya akhirnya itu yang bikin membuat kita lemas. Jadi harus pondasi terus. Nah, ini nomor satu dari Sari Roti. Yuk masuk Sari Roti. Jadi apapun juga setelah capek-capek mah tuh, padahal cuma roti enak tapi nikmat ya. Nikmat mana lagi tuh kamu di susuan. Ditambah makan madu nanti. Hari tadi posisi juga saya muka rotinya yuk. Bos, Kapan cina can sarapan hari tadi? Gua pos makan roti. PK pos 4. Malah dulu mah Ang kalau ingat dulu di Sindoro kita cuma makan mie. Terus balik dipikir-pikirannya hari ribu. Jadi sebenarnya perut harus terus diisi. Jadi jangan sampai kelaparan. Dulu mah karena persiapannya kurang. Mbak, Mbak. roti. Roti mbak. Roti mbak. Roti. Bener mbak. Lagi dong. Biar marsirak. Mari kita kaya. Dari pos 2 kita lanjut ke pos 3. Di pos ini rencananya kita akan bersirahat sambil makan siang.
mengisi perut dengan nasi bungkus yang tadi dibawa dari warung basecamp pendakian. Sebentar lagi nyampe pos 3, tapi belum juga dapat bonus. Katanya nanti landainya di pos 4, setelah pos 4 ada sebanyak. Tapi nanti kita break dulu makan di pos 3. Isi pondasi lagi. Bukan pondasi sih. Ini udah agak ke tiang. Biar gak roboh.